Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang gerak benda. Sekarang kita masuk ke sistem gerak pada manusia. Gerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Gerak pada manusia itu dimungkinkan karena adanya kerjasama antar tulang sebagai alat kerja pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka berdasarkan letaknya terdiri dari endoskeleton, yaitu rangka dalam adalah rangka yang terletak di dalam tubuh. Exoskeleton atau rangka luar adalah rangka yang terletak di luar tubuh. Contoh rangka pada arthropoda atau moluska. Apa fungsi tulang? Fungsi tulang itu sebagai alat gerak aktif, kemudian sebagai penopang tubuh, pemberi bentuk tubuh, pelindung bagian dalam tubuh yang lunak seperti otak, jantung, paru-paru, sumsum, dan lain-lain. Kemudian pembuat sel darah merah. Terdiri dari apa sajakah rangka manusia? Rangka manusia itu terdiri dari tulang keras, tulang rawan, ikat sendi atau ligamen. Kenapa rangka manusia digolongkan endoskeleton? Karena letaknya di dalam tubuh terbungkus oleh otot dan kulit. Apa perbedaan tulang rawan dan tulang keras? Tulang rawan itu banyak mengandung zat perekat dan sedikit kapur, bersifat lentur dan liat, tidak memiliki saluran Havertz. Contohnya tulang bayi, cuping hidung, daun telinga, dan persendian tulang. Macam-macam bentuk tulang. Yang pertama itu tulang pipa. Contohnya adalah tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang kering, dan tulang betis. Nah, ini adalah contoh gambar tulang pipa. Kemudian yang kedua itu adalah tulang pipih. Contohnya itu adalah tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Kemudian tulang pendek itu contohnya adalah tulang pergelangan tangan dan kaki, ruas tulang belakang, tulang tempurung lutut. Yang ketiga, tulang tidak beraturan. Contohnya adalah ruas tulang belakang, tulang rahang atas dan bawah, tulang kemaluan, dan tulang panggul. Ini adalah jenis tulang berdasarkan bentuknya. Rangka itu terdiri dari tulang badan. Ini adalah gambar tulang badan. Itu ada tulang leher, ada tulang dada, ada tulang rusuk, dan ada taju pedang. Ini ada tulang anggota gerak. Itu adalah anggota gerak bawah, itu berupa kaki. Kemudian anggota gerak atas itu adalah tangan. Tulang dada itu terdiri dari tulang hulu, tulang dada, dan taju pedang. Tulang tengkorak kepala, ini adalah bagian dari kepala. Kemudian tulang belakang itu terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang langkang, 4 ruas tulang ekor. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Sendi dibedakan menjadi 3, ada sendi sinartrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan, contohnya adalah sendi pada tulang tengkorak. Kemudian ada amfiartrosis, itu adalah sendi yang dapat digerakkan tapi gerakannya terbatas, contohnya adalah ruas tulang belakang. Diartrosis adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan. Diartrosis itu dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah sendi peluru, adalah sendi yang memungkinkan pergerakan ke segala arah. Contohnya adalah hubungan antara tulang lengan atas dengan tulang belikat dan tulang paha dengan gelang panggul. Kemudian sendi pelana, yaitu sendi yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi namun tidak ke segala arah. Contohnya hubungan tulang telapak tangan dengan jari. Berikutnya sendi putar,
Sendi yang memungkinkan gerakan berputar, contohnya hubungan tulang tengkorak dengan tulang belakang. Kemudian sendi engsel, sendi yang memungkinkan gerakan satu arah, contohnya sendi siku antara tulang lengan atas dan tulang hasta. Kemudian adalah sendi pada lutut antara tulang paha atas dengan tulang kering. Kemudian yang berikutnya sendi luncur, itu adalah sendi yang memungkinkan gerakan rotasi pada satu bidang datar. Contohnya adalah hubungan tulang pergelangan kaki. Ini adalah gambar dari sendi dan bentuknya serta letaknya. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot dibedakan menjadi 3. Itu yang pertama adalah otot lurik. Ciri-cirinya otot lurik itu kerjanya sadar, kemudian karena dia kerjanya sadar, otot lurik itu lebih cepat lelah. Kemudian letaknya di rangka atau yang disebut dengan otot rangka dia. Kemudian bentuknya gelondong, intinya banyak di tengah, kemudian di pinggir. Kemudian contoh dari otot rangka, ini adalah contoh otot rangka. Kemudian kedua, otot polos, ciri-cirinya bentuknya gelondong, ujung meruncing, memiliki satu inti di tengah. Kemudian kerjanya tidak sadar dan tidak cepat lelah. Letaknya di organ dalam seperti organ pencernaan dan pembuluh darah. Kemudian otot jantung, ciri-cirinya bentuk gelondong, bercabang, intinya satu di tengah. Kemudian kerjanya tidak sadar dan tidak cepat lelah. Letaknya yaitu terletak pada jantung. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak pada manusia. Yang pertama ada osteoporosis, itu adalah atau dalam istilah lainnya itu adalah pengeroposan tulang. Ini biasanya disebabkan karena kekurangan kalsium. Kemudian kelainan tulang belakang, yaitu tulang belakang yang tidak lurus tapi melengkung. Itu ada 3, ada yang lordosis. Lordosis itu dia melengkung ke depan. Kemudian kifosis itu melengkung ke belakang, jadi seperti orang bungkuk. Kemudian ada skoliosis, itu adalah melengkung ke kiri atau ke kanan. Ya, berikutnya adalah rickettsia. Rickettsia ini terjadi biasanya karena kekurangan vitamin D. Nah, biasanya terjadi pada anak-anak yang menyebabkan kaki bengkok atau letter X atau letter O. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan menghubungi lewat WA. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.